Oke. Perkenalkan, nama saya Fani Wahyu Febriana Putri dengan NIM 221561321, nomor absen 5 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas kasus tentang pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. Adapun pembahasannya, yang pertama ada kode etik, yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga ada prinsip kode etik, yang keempat ada kode etik yang dilanggar menurut tepat, dan yang kelima ada sanksi yang dikenakan. Dimulai dari kode etik. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang sudah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi. Dengan adanya kode etik profesi yang dibuat, diharapkan semua orang bisa profesional dalam menjalankan profesinya. Setiap profesi memiliki kode etiknya masing-masing untuk mengatur cara kerjanya. Dengan begitu, para pekerja tidak akan kebingungan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bekerja. Selanjutnya, di sini ada kasus pelanggaran kode etik, yaitu kasus yang saya ambil adalah PT Muzatek. Akuntan publik merupakan seorang yang telah memperoleh izin memberikan jasa akuntansi publik di Indonesia. Salah satunya yaitu pemeriksaan objektif atas laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan audit. Dalam standar profesi akuntan publik atau SPAP, akuntan publik tidak diperbolehkan memihak kepentingan siapapun. Profesi auditor diwajibkan untuk selalu jujur kepada siapapun yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran terhadap kode etik profesi, seperti masih sering kali terdapat oknum auditor yang melakukan kecurangan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan. Salah satu kasus pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik adalah kasus PT Muzatek Jaya dan KAP Mitra Winata. Adapun latar belakang masalah, PT Muzatek adalah perusahaan yang terletak di Jakarta Pusat dan menyediakan layanan jasa berupa manajemen gedung dan pembangunan properti. KAP Mitra Winata dan rekan berpusat di Jakarta Barat dan dipimpin oleh Petrus Mitra Winata, yang merupakan KAP yang memberikan layanan jasa di bidang audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya, yaitu PT Muzatek Jaya. Akuntan publik Petrus Mitra Winata adalah auditor yang menyediakan jasanya kepada kliennya, yaitu PT Muzatek Jaya, di mana akuntan publik Petrus Winata telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesinya. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelanggaran pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004. Ia telah melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan, di mana ia memanipulasinya dengan cara laporan keuangan rugi menjadi untung agar menarik banyak investor. Selain itu, juga ada beberapa yang seharusnya tidak menjadi beban, namun dijadikan beban di dalam laporan keuangan tersebut. Selain auditor yang melakukan pelanggaran, PT Muzatek Jaya juga telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis, dengan melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Mitra Winata, agar akuntan publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum saja. Dengan begitu, PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut, dan akuntan publik Petrus Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karena telah melakukan pekerjaan seperti keinginan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kode etik. Prinsip kode etik yang dilanggar oleh KAP Petrus Mitra Winata yaitu pada seksi 100 yang memuat prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam kasus ini, akuntan publik Petrus Mitra Winata telah melanggar prinsip tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada seksi 110, yang pertama subseksi 111. Akuntan profesional harus bersikap jujur. Dalam kasus di atas, Petrus Mitra Winata sudah melanggar prinsip integritas karena tidak bersikap jujur dalam melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Yang kedua, subseksi 112 tentang objektivitas, akuntan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain dalam melakukan audit. Dalam kasus di atas, Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran atas dasar permintaan kliennya, yaitu PT Muzatek,
dengan mengaudit laporan keuangan umum saja. Yang ketiga yaitu subseksi 113, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Berdasarkan kasus PT Muzatek Jaya, AP Petrus melakukan audit laporan keuangan yang sesuai dengan permintaan PT Muzatek, namun permintaan tersebut melanggar etika profesi akuntan. Seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata melaksanakan pekerjaannya sesuai kompetensi dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, karena hal itu dapat membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat, ada subseksi 115 tentang perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kecurangan dalam audit yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata telah melanggar standar profesi akuntan publik dan membuat reputasi profesi akuntan menjadi tercoreng di mata masyarakat. Untuk itu, seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata mendapat sanksi yang berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode etik lain yang dilanggar menurut KEPAP atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Yang pertama, penyusunan dan penyajian informasi pada seksi 220. PT Muzatek telah melanggar seksi ini karena PT Muzatek menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta. Pada laporan keuangan, beban tidak dicatat sebagaimana mestinya dan hal tersebut dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada bujukan termasuk hadiah dan keramah-tamahan di seksi 250. Terdapat bujukan oleh PT Muzatek agar AP Petrus Mitra Winata mau menuruti untuk mengaudit laporan keuangan yang sesuai keinginan PT Muzatek. Dan itu PT Muzatek juga memberikan imbalan atau menyuap akuntan publik Petrus. Dan bujukan ini tentunya memunculkan ancaman sehingga auditor melanggar kode etik profesinya. Dan yang ketiga ada imbalan dan jenis remunerasi lain pada seksi 330. Pelanggaran yang dilakukan oleh AP Petrus karena menerima imbalan yaitu sejumlah uang dari PT Muzatek untuk melakukan kecurangan dan juga pemberian fee atau imbalan tersebut mempengaruhi independensi dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan kliennya. Dan yang keempat ada bujukan termasuk hadiah dan keramah-tamahan di seksi 340. Yaitu akuntan publik Petrus itu menerima bujukan yang disalurkan oleh PT Muzatek untuk mengaudit laporan keuangan umum dan imbalan dari PT Muzatek untuk menutupi informasi kecurangan tersebut. Dan dapat disimpulkan dari hal ini akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima ada independensi dalam perikatan audit pada seksi 400. Sebagai seorang auditor, seharusnya menanamkan sikap independensi dalam dirinya. Namun, akuntan publik Petrus Mitra Winata ini telah melanggar hal tersebut karena telah terpengaruh sehingga tidak jujur dalam mengaudit laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Yang terakhir ada hubungan yang berlangsung lama antara personel, yaitu ada di seksi 540. AP Petrus Mitra Winata telah mengaudit laporan keuangan PT Muzatek selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2001 sampai 2004. Pada kasus ini, lamanya hubungan antara keduanya memunculkan kepentingan atau kedekatan pribadi, sehingga PT Muzatek meminta akuntan publik Petrus untuk mengaudit laporan keuangan secara umum saja, dan akuntan publik Petrus menerima permintaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sanksi yang dikenakan. Yang pertama adalah pembukuan izin kantor akuntan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membukukan izin akuntan publik Petrus Mitra Winata dari KAP Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007 dengan kasus pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP. Sanksi yang kedua yaitu kepada Petrus Mitra Winata dan rekan, selama izin KAP dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, dan audit kinerja, dan audit khusus, serta yang bersangkutan dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Dan kesimpulannya,
Dari kasus ini, sikap akuntan publik dalam pelaksanaan auditnya mestilah menjunjung tinggi kode etik profesinya, terutama sikap independensi atau tidak mudah terpengaruh dan berintegritas atau jujur. Bentuk gratifikasi seperti pemberian sesuatu atau imbalan di luar fee audit yang semestinya harusnya ditolak dan untuk menghindari sikap tidak profesional. Pemberian opini atau pendapat merupakan hal yang menjadi tujuan utama dari auditor. Sikap yang menyalahi aturan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas akuntan publik sebagai profesi yang memberikan penilaian kewajaran atas suatu entitas. Maka dari itu, seorang akuntan harus menjunjung kode etik profesinya. Sekian presentasi tentang kasus pelanggaran kode etik profesi dari saya. Saya tutup dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om.